ini nih satu lagi nih. Sinkron. Jadi DTKS ini basis buat PBI, Yap. buat bansos, tapi buat subsidi juga supaya subsidinya tepat. Oke. Subsidi listrik 450 itu buat orang miskin. Yang kita temukan 450 watt dia satu nama, satu NIK, 20 sambungan. Ini pasti kos-kosan nih. Iya dong. Kalau juragan kos-kosan. Masa menikmati tarif listrik orang miskin? Iya kan? Nah kita bilang udah deh PLN, lu kenain tarif normal aja. Iya. Tapi orang miskinnya kita kasih duit. Nah gitu kan? Iya. Ketimbang dikenain 2 macam tarif, bingung sendiri dia. Akhirnya orang kos-kosan pakai 450 watt. Iya. Nah kita bilang nggak bisa nih, subsidi nggak tepat. Nah kita Nah, termasuk tadi Bapak sebutkan bansos untuk rokok itu juga harus diawasi tuh ya Pak ya. itu benar-benar Ini persoalan apa sih sebenarnya? Karena kan ini skema pengawasan idealnya ini kan harus untuk pengentasan kemiskinan nih, kayak bansos gitu. Tiba-tiba buat beli pulsa tadi Bapak bilang, buat beli rokok. Jadi yang diharapin sebenarnya program nasional nih kayak pengentasan kemiskinan ekstrim dan stunting termasuk TBC itu diharapkan bareng dijalankan sampai ke daerah. Jadi jangan pusat aja. Kalau pusat tuh nggak ada juga efeknya, datang ke daerah. Nah SIPD ini instrumen untuk ngelihat nyampe nggak di daerah. Kan kita nemu juga tuh programnya stunting jadinya Innova. Bingung kan hubungannya. Kalau Bu Menteri Keuangan bilang programnya stunting ngecat pagar. Jadi yang kayak gini-gini nih udah dong gitu kan. Udah gitu kan kita benerin aja gitu. Nah cerita bansos nih sebenarnya bersaudara dengan kemiskinan ekstrim gitu. Jadi yang orang pikir dengan dikasih bansos hilang kemiskinan, enggak. Bansos ini menjaga orang miskin supaya jangan jatuh mati kalau mau bilang gitu. Itu dikasih bansos. Tapi kalau dia dari miskin jadi nggak miskin, itu program pengentasan namanya. Lu miara ayam, nanam sayur, ini kesini. Tapi kalau yang ini nih langsung diinjeksi uang, gitu kan, atau beras gitu, supaya dia paling nggak terjamin dulu hidupnya, gitu kan. Baru nanti kita cerita dia entah dia kerajinan, entah apa gitu. Nah kadang-kadang masyarakat, masyarakat berasa dikasih bansos langsung kaya. Waduh, bilang. Atau dikasih bansos langsung jadi nggak jadi ekstrim miskin ya, nggak juga. Karena ini data beneran, itu dibeliin rokok, dibeliin pulsa, mati lah kita. Artinya ada perbedaan persepsi dong Pak. Betul. Jadi kan Bapak bilang justru salah sasaran, banyak yang salah sasaran. Sebenarnya ini apa sih yang menyebabkan ini terjadi sih sebenarnya Pak? Ada kesalahan di mana sih sebenarnya? Akarnya dari mana? Jadi kalau salah sasaran tuh ada dua, salah sasaran penerima, gitu, sama salah sasaran penggunaannya, kan gitu kan? Kalau yang penggunaan kita bilang gini, makanya Pemda ayo dong, bansos dari Kepsos datang. Kan pendampingnya harus ada. Masyarakat jangan diberi kasih duit dia ngerti buat apa gitu kan harus didampingi. Kalau enggak ya kayak gini nih, beli rokok, pulsa didampingi, udah gitu nanti kalau udah titik tertentu gitu kan barulah pengentasan. Nah ini Pemda juga ada dinas sosial segala macam, dinas pertanian turun di sini bareng lah gitu. Nah itu untuk menjaga supaya penggunaan bansosnya jangan salah sasaran. Nah tapi salah penerimaan, nah ini penyakit nih. Di seluruh dunia yang namanya bantuan itu selalu ceritanya yang dikasih masih hidup apa enggak. Oh iya, betul. Yang kedua, yang dikasih ini orang miskin apa bukan ya, di Indonesia sama. Penyakit yang pertama orangnya fiktif, orangnya udah meninggal atau dapat 2 kali, itu kan cerita fiktif. Yang berikutnya orang miskin malah nggak dapat. Orang kaya malah dapat. Nah kita selesainya satu-satu, meyakinkan bahwa orangnya ini ada. Nah kita bilang data terpadu kesejahteraan sosial. Ini sekarang ada 140 juta nama orang di ranking dari paling miskin sampai hampir sejahtera gitu. Ada 140 juta orang itu kita bawa
kalau kita disangka kita lah, bukan. Kemsos kita dudukin bareng dengan Kemdagri. Nah, duduk sini kan. Coba datanya istilahnya dipadankan. Ini daftar ada NIK-nya nggak? Gitu kan? Itu dulu tuh. Karena kalau dia ada NIK-nya, berarti orangnya masih hidup. Dan ada di Indonesia. Karena nih kejadian sebelum inilah gitu ya. Jadi dikasih, orangnya ternyata udah nggak ada. Nggak mungkin ditarik balik kan, udah dikasih sama siapa aja. Yang nerima ternyata bukan orang miskin gitu. Tapi artinya kenapa sih harus ke Dagri? Ada sekitar 3 juta perubahan orang setahun. Mati, cerai, nikah, pindah keluar, pindah masuk, nggak termasuk kelahiran. Nah jadi kita bilang gini, hari ini di sensus Indonesia orang miskinnya, misalnya gue termasuk orang miskin gitu, besok bisa jadi salah. Karena misalnya gue meninggal besoknya, udah salah datanya kan. Nah itu pentingnya dipadankan itu continuous dengan Dagri. Jangan sekali pukul, enggak, dia harus terus. Karena yang jadi menikah misalnya, ini orang miskin menikah, ternyata mantunya PNS, dia keluar loh dari kemiskinan. Itu harus dikeluarin dari DTKS. Atau dia TNI, Polri gitu. Kalau mantu dia keluar loh. Harusnya, Nah yang gitu-gitu makanya kita bilang continuous pemadanan dengan Dagri itu harus. Nah kalau nggak pakai Stranas, dia sendiri-sendiri aja, diam-diam aja. Jadi jangan dibayangin Dev itu gampang. Itu Beklainya udah di tempat gue deh tuh. Dari 2 tahun yang lalu. Untung datang Bu Risma. Datang Bu Risma, kita bilang kalau nggak diganti tuh orang Bu akan begini terus gitu kan. Ganti segala. Pokoknya udah main keras aja lah gitu. Sekarang udah. Nah ini baru Selamet yang pertama nih. Ini gambaran ini. Dulu DTKS tuh dibangun 2015. Itu hanya 44% loh yang ada NIK-nya. Sekarang udah 98,5% ber-NIK. Dan setiap ada perubahan dia connect. Itu kan dahsyat. Bukan cerita bansos saja nih. DTKS ini yang 100 juta orang miskin ini dipindahkan ke Kementerian Kesehatan. Udah dikasih 25.000 seorang buat iuran BPJS Kesehatan. 25.000 seorang dikasih. Habis itu uangnya ini dikasihlah ke BPJS Kesehatan. Itu namanya penerima bantuan iuran. Makanya kalau ada orang miskin bilang saya nggak bisa berobat, nggak bisa. Pasti bisa. Lu bawa ke rumah sakit tidak boleh ditolak. Karena ada namanya PBI ini, penerima bantuan iuran. 25 triliun sampai 30 triliun. Iurannya aja yang dibayarin pemerintah berbasis DTKS. Kebayang nggak lo kalau DTKS NIK ini orang udah mati? Kan zong banget yang dibayar pemerintah, orang udah mati. BPJS mah seneng aja kan, dapat duit kan. Nah ini pentingnya DTKS. Jadi bukan cerita bansos dulu yang kita bayangkan, cerita PBI. Nah sekarang kalau udah 98,5% padan NIK, kita pede. Ini orangnya minimal ada. Ini belum cerita salah sasaran nih, baru ada apa nggak ada. Nah problem kedua sama ketiga sama, orang miskin nggak masuk, orang kaya malah masuk. Sama Kemsos dia bilang gini, ini DTKS pertama harus dipadankan dengan NIK. Oke. Yang kedua gimana meyakinkan nih orang miskin dan nah itu dari Pemda kan masukin data. Jadi data orang miskin atau tidak miskin itu datangnya dari 500 sekian Pemda. Bukan dari Kemsos. Kemsos tuh nggak boleh masukin data. Jadi jalan dari Pemda gitu. Sebelum Covid mungkin dari 500-an Pemda 400-an tidak pernah mengupdate dari 2015. Cuek aja dia. Makanya begitu 2020 bansos pertama kali digulirkan, wah ada yang orang udah mati dapat 2 dapat 3. Ini datanya data 2015. Nah begitu kita koordinasikan semua Pemda, kita semprit beneran. Kalau lu nggak update awas lu gitu. Nah, baru sekarang udah hampir 100% ngupdate semua. Akhirnya kalau orang ini udah lulus dari miskin, mantunya TNI, Polri atau usahanya udah maju, itu jangan sukarela disuruh dia lapor. Pemdanya ngelihat dong, lu udah dagang kayaknya gado-gado lu udah gede nih, udah nggak bisa lagi lu miskin lu nggak bisa terima lagi, coret dong. Iya betul. Nah sekarang Bu Risma sebulan sekali diupdate. Kalau dulu 6 bulan sekali. Sebulan sekali. Sekarang sebulan sekali. Bahkan kalau gua mau ngusulin tetangga gua boleh.
gue bisa ngusulin. Ini tangga gue kayaknya susah nih orangnya nih, anaknya udah nggak tahu ada di mana nih, orang tua tinggal sendirian. Gue usulin. Nanti sama Pemda dicek. Tapi kalau tetangga gue bilang enggak, dia emang begitu orangnya, sok miskin aja gitu. Jadi ada usul dan sanggah ada sekarang. Online loh. Gitu. Dan ada di tiap kabupaten, bisa cek bansos.go.id. Kelihatan nama gue ada apa enggak di situ. Kalau gue ternyata bansos.go.id. Nah, gue bilang kalau ternyata gue ada di situ, gue tersinggung dong. Gue punya Iya, motor, betul, masa gue di situ? Gue bisa protes. Gue nggak miskin lagi, dikeluarin. Tapi kebayang nggak tuh? Gue demen kalau partisipatif memang. Jadi Pemda tuh jadi berasa ada gunanya dia. Dia bergerak sendiri itu, bukan nunggu nerima bantuan, bukan. Ini kan orang dia nih, ini kan masyarakat dia kan. Kita bilang gini, jangan bangga lu kalau orang miskin lu banyak. Berarti lu nggak becus sebenarnya. Masa orang miskinnya nggak kurang-kurang tiap tahun? Nah gitu kan. Nah sekarang Pemda jadi agak hati-hati dia. Kalau gue laporin banyak, memang banyak nih gue dapet. Tapi kan gue malu. Kalau gue laporin dikit, yang orang miskin teriak-teriak nggak kebagian. Nah itu yang kita harapin. Tapi ini di lapangan nih, 500 Pemda tuh emang macem-macem. Kita ketemu aja tuh Pemda yang masukin tim sesnya, masukin semua jadi penerima bansos. Kita bilang TA-nya juga. Paling nggak dia terima gajian kan, kan teratur kan. Wah bilang emang ada aja. Nah itu kita bilang itu terus saja, terus berevolusi gitu. Tapi kok kita yakin minimal masalah orangnya ada apa nggak ada udah selesai dengan NIK. Nah sekarang masalah miskin nggak miskin, ini data dari Kemsos dan kita kaget. 100 juta DTKS di awal itu, di awal 2015, itu 65 juta udah diganti total. 65 juta udah ganti orang, 40 juta itu Pemda sendiri yang mengganti. Jadi ini kalau sekarang kita bilang, jadi DTK itu sebenarnya udah ganti baju bener, datanya itu udah ganti beneran gitu. Kita bilang tuh kan Pemda kalau diajak dia bergerak sendiri kok. Masyarakat tuh suruh ngawasin, bisa kok dia ngawasin. Apalagi dari sini sebulan sekali bisa perubahan. Nah karena itu jalan terus, kita pikir baiklah dari 2020, 21, 22, sekarang 2023. Tugas kita nih di pusat nih, Stranas nih, menajamkan supaya jangan salah sasaran lagi. Nah itu makanya kemarin coba deh kita cek ke BKN. Karena kan pakai NIK kan. Betul. Kita cek ke BKN, ada nggak nih yang pegawai negeri TNI Polri? Ada juga. 20 sekian ribu ada. Kita bilang coret langsung, nggak ada cerita. Udah gitu kita cek ke BPJS TK. Artinya kan dia kerja, bayar iuran. Kalau bayar iuran kan yang ngelapor ke BPJS TK kan pasti di atas upah minimum kan. Iya dong. Lah dia ada. Udah 490 ribuan, kita bilang kita nggak boleh coret semena-mena. Kita kasih sebulan, Pemda benerin. Nah ini sekarang Pemda lagi benerin sampai akhir September nih. Kalau nggak ada orangnya jangan dipaksa. Jangan dipaksa lah, supaya anggaran ini tetap dia dapat, tapi pindah kelas jadi pengentasan. Daripada dia maksa, katakan 1.000 orang harus dikeluarin, yang masuk kan ada 9 kriteria miskin kan. Nggak ada yang masuk, jangan dipaksain. Bilang aja, ini keluar 1.000, kita nggak masukin lagi. Nah yang dana yang 1.000 nih diganti pengentasan, ya gue bilang miara ayam, bebek, kambing, yang gitu-gitu. Jadi yang miskin udah naik kelas sekarang. Gitu loh kan negara gue udah bener kalau begini deh gitu. Setenang masa orang dibagiin duit terus. Dia bilang Kemsos tuh nggak bangga ngebagiin duit, dia bilang udah waktunya nih harus pindah. Nah itu yang kita lakukan, tapi yang kita mau bilang gini, dari 44% padan NIK sekarang udah 98,5. Ada nggak yang masih salah? Ya ada lah. 98,5 kan masih ada 1,5% lagi. Lu penduduk Indonesia kalau 1 juta orang, 1,5 juta orang nih masih kita nggak tahu nih ada di mana, mungkin ada di pegunungan yang belum ngecep. Jadi ada kesalahan ada, tapi lihat dong progresnya dari 44 ke 98,5. Yang kedua, isinya DTKS udah hampir 100% diganti nama orangnya karena partisipasi Pemda. Nah yang berikutnya, sekali lagi tugas kita di pusat. Gue pengen cek sama Samsat, jangan-jangan dia punya mobil. Iya dong, kan Samsat pakai NIK kan? Iya dong. Jangan-jangan dia punya mobil. Iya. Tapi pada saat yang sama,
Nah ini gue geser dikit ke selain bansos, namanya subsidi. Iya, iya. Melon itu LPG 3 Gas. kilo itu tuh peraturan Menteri SDM bilang cuma buat orang miskin sama UKM. Cuma 2 loh dia. Coba lihat sekarang siapa yang pakai melon. Pemerintah mensubsidi 100 triliun setahun cuma buat mensubsidi harganya supaya harganya terjangkau masyarakat. Iya. Yang ada yang make orang yang nggak berhak sampai Iya, dikasih gitu, ini buat orang miskin Buat segala. orang miskin. Iya, ya. Saya bilang nggak. Ini kita lagi mau ngomong sama Menteri SDM. Kita bilang gini. Ini kita duduk. Ini data orang miskin. Melon ini kasih aja duit ke orang miskin. Dah. Terserah deh mau beli melon, mau beli apa, tapi nggak usah pemerintah mensubsidi harga melon. Karena nyatanya di pasar juga yang beli bukan orang miskin kok. Iya. Kasih aja orang miskin butuh sebulan berapa 2. Oke nih. Misalnya 50.000. Iya, iya. Dah. Silakan Pertamina mau jual melon kayak apa juga silakan. Sekarang kan kita tagih Pertamina. Ini buat orang miskin bukan. Wah, kita nggak kontrol sampai sana, Pak. Dan jumlahnya naik terus. Wah, kita bilang nggak benar. Tapi yang udah pasti itu kita kalau yang melon ini lagi proses ngobrol sama SDM. Iya. Karena yang kita khawatir gejolaknya gede. Iya, iya, iya. Betul. Tapi maksudnya media juga perlu tahu gitu bahwa ini subsidi sia-sia gitu. Masa ngasih ke orang mampu untuk beli melon yang 3 kilo harusnya dia 12 kilo gitu kan. Yeah. Mending kasih siapa yang miskin. Ini kita kasih. Subsidi Dasarnya untuk apa? itu ya, Ya melon DTKS. ya. Nah, makanya DTKS yang solid Subsidi ini gas, perginya ke bantuan iuran BPJS. Iya, iya, iya. Udah gitu ke energi melon. Iya, iya. Nah, ini satu lagi yang kita baru dapat nih. Subsidi. Tahu kan kalau listrik 450 watt itu Iya, tarifnya bukan ya, disubsidi. Pak? Nah, disubsidi pemerintah yang Iya, 450 iya, watt. iya. 900 watt setengah disubsidi. Sekarang 2 tahun yang lalu kita bilang sama PLN gini, subsidi itu 30 triliun. Tarif aja untuk 450 watt. Iya, Kita iya. bilang sama PLN, kumpulin NIK yang 450 watt. Wah, kita nggak bisa, Pak. Kita pakai nomor pelanggan, Oke. bukan pakai NIK. Sekarang lu harus pakai NIK. Mm. 2 tahun sama PLN, akhirnya dapatlah NIK-nya. NIK-nya. 32 juta yang nyambung 450 watt pakai NIK. Ini sekarang nih datanya kita dapat nih. Hampir 80% itu nggak ada di DTKS. Oh, Artinya 450 watt itu bukan orang miskin. loh, iya. Lo orang nggak ada di DTKS. Makanya kita bilang, nah ini nih satu lagi nih. Asinkron. Jadi DTKS ini basis buat PBI, Yap. buat bansos, tapi buat subsidi juga supaya subsidinya tepat. Oke. Subsidi listrik 450 watt itu buat orang miskin. Yang kita temukan 450 watt dia satu nama, satu NIK, 20 sambungan. Ini pasti kos-kosan nih. Iya dong. Kalau Masa- juragan kos-kosan. Masa dia menikmati tarif listrik orang miskin? Iya kan? Yang kita bilang udah deh PLN, lu kenain tarif normal aja. Iya. Tapi orang miskinnya kita kasih duit. Heeh. Nah, gitu kan? Iya. Ketimbang dikenain 2 macam tarif, bingung sendiri dia. Akhirnya orang kos-kosan pakai 450 watt. Iya. Nah, kita bilang nggak bisa nih, subsidi nggak tepat. Nah, kita bilang paling nggak 30 triliun selamat loh. Dialokasiin ke orang yang miskin beneran. Ini duit beli gas, ini duit buat listrik, Iya. gitu kan? Iya. Ini buat iuran kesehatan dijamin BPJS. Iya. Kalau dia miskin banget, ini uang bansos. Iya, iya. Pemda, ayo kita awasin bareng-bareng. Iya. Update dia, kalau dia lulus keluarin. Mm-mm. Kalau karena kan bencana dia jadi miskin gitu, misalnya dia yang banyak gitu, anaknya meninggal sehingga orang tuanya sendiri. Iya. Ini kan jatuh ke miskin langsung kan dia Iya. kan. Iya. Karena dia selama ini disokong anaknya buruh gitu kan. Nah itu cepet dong masukin, Iya. gitu loh. Jadi ya kita pikir sih ya paling gak gue lah gitu. Ada harapan lah gitu ya. Ini digital nih, makanya kita bilang NIK itu mata uang yang bisa kita pakai di mana-mana. Ngebetulin PBI, Yep. ngebetulin bansos, subsidi. Bensin dulu kita udah mau bilang begitu sebenarnya, gitu kan. Siapa yang punya, makanya sekarang kan udah mulai tuh. Kalau beli melon, setor KTP. Bentar lagi lu habis KTP kan ada NIK-nya kan. Habis itu ketahuan bahwa lu nggak berhak karena nggak di DTKS gitu. Iya. Iya, benar-benar. Jadi maksudnya DTKS kita seneng bener karena utilisasinya yang penting sekarang. Kalau isu teknisnya udah selesai lah, koordinasi dengan semua. Yang paling bagus tuh waktu COVID itu yang Peduli Lindungi. Wih, itu benar-benar data NIK plek kan pindah ke situ. Bisa kan kita tahu
kita udah divaksin apa belum. Iya. Tiap orang lu bisa. Itu gue bilang apa yang nggak bisa kalau Iya. koordinasinya kuat. Dan jadi NIK tuh makanya kita bilang produk unggulannya Dagri, NIK dan SIPD karena itu. Iya. NIK kita bisa pakai macem-macem selain buat cerita duit juga. Besok jangan-jangan kita udah pakai NIK aja deh semua deh gitu. Oh, iya. Iyalah. Iya. Pernah lihat ya di database NIK. Ini gue pernah lihat di Pasar Minggu. Jadi nama, alamat itu sih biasa itu. Gue lihat data gue gila, semua ada. Nomor rekening, HP, pindah sana kemari. Iya. Sampai bahasa gue nih, nomor sepatu kita doang kali belum ada. Ada semua lo di situ. Iya. Gue bilang gila ya. Ini kayak Makanya dulu lagi zaman Covid nih. Mm-mm. Kenapa utilisasi NIK jadi penting? Prakerja diluncurkan. Pong gitu kan. Gitu yang bentar. Yang daftar kan jangan orang yang lagi kerja dong. Kan buat yang belum kerja kan. Iya. Nah itu begitu pendaftaran seabruk-abruk, kita cross lah NIK-nya ke BKN. Ah itu tumbang tuh 100 ribuan. Ternyata PNS dia. Coret sama prakerja kan. Habis itu kita ambil lagi ke BPJS-TK. Ternyata dia terdaftar, berarti orangnya lagi kerja dong. Coret. Coba kalau kita nggak gituin tuh. Iya ya. Mungkin dulu estimasi kita sekitar 1 atau 2 triliun tuh salah kita ngasihnya. Itu gara-gara ada NIK-nya tuh. Habis itu bantuan BPUM tuh yang subsidi upah. Orang di bawah 5 juta tadinya, sekarang di bawah 3 juta dikasih tambahan upah gitu kan. Ya sama, kita cross ke Samsat. Punya mobil nggak dia? Kita cross ke BKN kayak. Padahal kalau NIK tuh gua bilang ampuh banget deh. Nggak bisa. Nah sekarang nih yang kita bilang gini, sebenarnya medical record di rumah sakit atau puskesmas kan kita kalau berobat kan itu kan dicatat. Kan ini dicatat. Padahal kan berbasis NIK kan ya. Kalau ini bisa elektronik, kita nggak perlu dong. Udah di ronsen di rumah sakit ini, pindah rumah sakit di ronsen lagi, sia-sia banget. Atau dokternya di sini udah bilang penyakit A, di sini cek darah lagi. Lu sia-sia lu. Nah ini kita lagi dorong nih, NIK, medical record, elektronik. Waduh, makanya gue sama NIK gue deh, bener. Negara gue dari dulu kayak pakai ginian. Iya. Gitu kan. Kira-kira gitu tuh. Ya, berarti itu penting sekali ya Pak, untuk makanya Stranas sangat mendorong untuk optimalisasi NIK ya. Iya, utilisasi kita bilang udah gunain aja. Makanya mendaftar tuh kayak SIM, STNK, udah gitu di Dirjen AHU tuh. Nah, ini gue cerita NIK di Dirjen AHU nih. ini pencegahan bener ya. Tahu kasus Basarnas kan ya? Iya. Kan kita dengan cepat tahu bahwa 2021 yang menang PTA, 2022 PTB, 2023 PTC. Kalau kita cek ke Kumham, ABC ini cuma satu yang kita sebut beneficial owner. Jadi yang mengendalikan cuma satu. Nah itu kita tahu dari mana? Karena itu data NIK. Itu ada di AHU. Jadi kalau kita bikin perusahaan, kita sebut direksinya ABCD, komisarisnya ABCD, wajib sekarang nyebut BO-nya siapa. Taruh ke AHU, ada NIK-nya semua. Sekarang nih gue ngeliat pengadaan nih, kok ada ya perusahaan udah 5 tahun ngebidding terus nggak pernah menang tapi nggak mati-mati. Ini pasti pendamping nih. Gitu kan. Siapa juga pengurusnya? Kalau dicek gitu dia lagi. Nah makanya jangan heran kalau ada tender 5 perusahaan maju gitu kan, mau disyarat 5. Cek dulu NIK-nya ke AHU. Jangan-jangan BO-nya cuma 1. Kan bohongan yang 5 namanya. Nah kayak gitu-gitu tuh. Itu kenapa kita digitalisasi berbasis NIK itu mencegah korupsi di pengadaan. Dengan cepat kita bisa tahu tuh bahwa ini yang punya cuma dia nih. Ini perusahaan pendamping nih karena udah 5 tahun nggak pernah dapat tapi kok masih hidup terus gitu ya. Ini sebenarnya pura-pura nih tender. Jadi kalau pura-pura itu dari 10 yang ikut cuma 1 yang menang, sebenarnya yang 9 pura-pura. Atau dari 5 yang ikut sebenarnya yang punya cuma 1. Nah gitu-gitu tuh bisa banget di LKPP itu. Kalau di Stranas kita tugaskan LKPP pasang namanya instrumen e-audit.
Makanya gue bilang nih sering-sering nonton Netflix begini nih. Nendarnya Pak abis ini ya. Jadi hayalannya tuh kayak di situ tuh, kayak science fiction kan gitu kan. Iya. Orang masuk dilihat gini udah ketahuan NIK-nya berapa, kerjaannya, wah, lu bayar pajak apa enggak gitu. Iya benar. Lah bisa kan gitu loh. Iya. Ini kita udah bisa. Iya. The Jadi, power of NIK ya Pak. NIK digital sih, gedenya digital juga sih. ya. Digital. Ujung-ujungnya digital. Oh iya. Terus ini kan terkait dengan langkah Serana PK ya dalam pencegahan terhadap upaya pelanggaran penyusunan regulasi. Dan kita tahu bahwa ada semacam untuk meminimalisir suap dan jual beli pasal yang dalam beberapa kesempatan ini malah sering terjadi dan pernah diungkapkan oleh Pak Mahfud MD sendiri gitu sebagai Menkumham gitu. Nah ini menurut Bapak gimana Pak? Jadi ini kalau ini KPK nih, dia baru selesai, kita 2016 kirim orang ke Korea. Okay. Kalau di Korea nih, sebelum regulasi keluar, dia harus mampir ke KPK-nya Korea dulu, di review. Ada nggak peluang orang korupsi dari sini? Gitu ya, kayak menguntungkan orang, yang gitu-gitu lah ya. Nah itu namanya Corruption Risk Assessment, CRA. Nah tapi tahun lalu gua kirim lagi nih tim gua ke sana untuk ngedalemin gitu. Dan sekarang nih jadi modul pelatihan buat seluruh biro hukum, baru 7 kita mulai. Jadi gini, waktu biro hukum itu bikin entah perpres, entah peraturan menteri, entah apapun, dia harus awas untuk 4 unsur yang ada di Corruption Risk Assessment. Salah satunya nih unsur kepatuhan. Kadang-kadang yang bikin itu nggak sengaja, bikin pasal. Nih kadang-kadang bikin pasal yang ujungnya jadi korupsi. Misalnya gue kasih tahu gitu, kepatuhan itu dibagi 3. 1, ongkos buat yang mau patuh tuh mahal apa enggak. Oke, misalnya nih, lu bikin surat perizinan harus menyampaikan kopi ini itu diupload, dilegalisir notaris. Kan berat kan? Ini aslinya udah ada, lu kok minta legalisir sih? Akhirnya kan, tolong deh nyuap. Gara-gara regulasi yang dibikin untuk yang patuh berat banget syaratnya. Iya, betul. Ya kan? Nah, yang kedua, sanksi. Kadang-kadang nggak sengaja. Ini beneran nih, undang-undang lalu lintas. Coba lihat sanksinya. Ampun. Ngelewatin marka 250.000. Berat. Akhirnya orang kalau udah kena, Pak tolong deh Pak, kasih 50.000. Karena sanksinya terlalu berat. Tapi yang ketiga juga, sanksinya terlalu ringan. Orang nggak peduli. Nggak ada sanksi. Dilarang ini itu nggak ada sanksi. Nggak peduli orang. Begitu ketangkep, itu ada loh larangan. Lu dilarang, ayo Pak minta tolong nih Pak gitu. Nah makanya unsur-unsur kepatuhan ini, waktu dia mendraft regulasi, dia harus udah mikir tuh, ini kalau orang mau patuh berat nggak syaratnya. Jangan berat-berat. Kalau berat ntar orang minta suap. Sanksinya masuk di akal nggak? Jangan terlalu berat. Kalau terlalu berat orang akhirnya nyuap di jalan. Jangan juga bikin aturan yang nggak ada sanksi. Itu aspek kepatuhan. Tapi yang gue inget yang terakhir tuh, aspek yang namanya konflik kepentingan. Nah, ini termasuk penghilangan pasal zat adiktif. Sebenarnya kalau ditanya dan nih, undang-undang kesehatan betul, ya Pak. Begitu dia maju, ini kan stakeholdersnya banyak nih. Dia kan harus bisa metain loh. Kalau ini keluar yang diuntungin siapa nih? Nah harusnya pembuat undang lagi drafting ini, tiap pasal tuh diukur gitu. Nih kayaknya ada unsur konflik kepentingannya nih. Nah jadi artinya kita mencegah di depan supaya tidak boleh dong ada regulasi yang secara sengaja menguntungkan kelompok tertentu. Gitu kan? Karena mengatur nih, bukan menguntungkan. Gitu. Betul. Nah sayangnya di kita instrumennya nggak ada. Jadi semua diharmonisasi segala macam gitu. Sampai orang pikir ini kok bisa gitu ya keluar regulasi. Ini regulasi yang paling gampang, yang ini pengalaman KPK sendiri. Ada peraturan pemerintah, di lampirannya dia bilang gini, abu batu bara, kalau teknisnya ini fly ash sama bottom ash. Jadi kalau batu bara dibakar, abunya terbang ke atas sama ada yang di bawah. Itu tiba-tiba di PP ini sejak 2015 di lampirannya disebut FABA, fly ash bottom ash, itu B3. Nah kalau B3, lu melanggar pengelolaannya pidana.
Okay. Akhirnya gara-gara PP ini dan lampiran yang menyebut abu batu bara itu sebagai B3, PLN keluar 4 triliun setahun untuk ngelola itu. Ya karena ini B3 kan, ngangkutnya khusus, ternyata yang ngangkut se-Indonesia kita nggak tahu siapa, tapi kita duga orang tertentu lah. Yang lebih parah lagi, oknum suka main. Dia datang ke tumpukannya, dia ciduk air, kayaknya nih air udah lebih nih standarnya, takut dia pidana kan, nyuap, gitu kan. Jadi ini PP dan lampirannya membuka peluang. Satu, 4 triliun keluar, kedua oknum memeras, gitu kan. Nah KPK bersurat, bukan KPK aja, PLN bersurat ke KLHK, tolong cabut dong ini. Akhirnya kecabut lah itu dari lampirannya, bukan lagi B3. Nah yang kayak gini nih contoh gimana orang kalau mau bikin duit yang paling aman dan paling elegan ya lewat pengaturan. Ya kan lewat pengaturan. Riwayat penghilangan pasal udah sering. Itu udah sering ya. Udah sering banget dari yang halus sampai yang kasar. Yang paling kasar tuh penghilangan zat adiktif di mungkin undang-undang kesehatan, karena undang-undang Minerba. Ya. Tapi menurut kita nih, instrumen ini harusnya wajib nih. Jadi setiap regulasi apapun itu, mau peraturan menteri, mau perpres, mau PP, mau undang-undang, ada dong kita alat ukur yang standar gitu. Nah itu yang kita sebut corruption risk assessment, belajar dari Korea nih. Jadi ngukurnya ada nggak yang diuntungkan kalau komponen conflict of interest gitu. Terlalu berat nggak orang ngejalaninnya, komponen kepatuhan. Ada 4 lah ininya gitu. Nah ini sekarang kita lagi latih nih Biro Hukum di 7 kementerian. Targetnya nanti sampai 85 di pusat. Dan kalau yang daerah 500 sekian tuh kita kasih di ini aja lah, YouTube aja deh. YouTube aja ya. Supaya Biro Hukum Pemda juga awas juga kalau bikin pengaturan, lu jangan terlalu berat sanksinya. Ini ada satu hal yang udah Bapak bocorin tadi di awal. Apa tuh? Terkait dengan launching SIPD. Jadi ditegaskan Oktober ya Pak? Insya Allah. Gue berjanji Oktober nggak keluar. Tapi Pemda sih udah dibilang gitu bahwa Anda harus pakai SIPD. Buktinya yang perencanaan udah kelar nih. Kan 4 step tuh yang 2020 perencanaan udah. Nanti Oktober kita tunggu ya. Siap. Sambil kita demo ini, kita lihat lagi Pemda yang perencanaannya aneh-aneh gitu. Dan yang bagus juga banyak. Nah ini terakhir nih Pak, apa pesan dan harapan Pak Pahala untuk pencegahan korupsi dan program pengentasan kemiskinan dan stunting di Indonesia? Gua sih selalu bilang gini nih, pencegahan korupsi itu bukan tugas KPK aja, gitu ya. Semua itu kita punya peran mencegah gitu ya. Masalahnya birokrasi ini kadang-kadang tidak memberi arena buat masyarakat berpartisipasi gitu ya. Kayak SIPD kan kita memberi arena nih, dengan semua bisa ngakses gitu. Kayak bansos dengan dibuka cek bansos.go.id silakan semua bisa ngakses. Nah tugas birokrasi itu sebenarnya kalau mau bilang bahwa ini korupsi mari kita bersama. Ya bersamanya gimana gitu ya. Antara lain lewat digital ada arenanya, orang bisa masuk situ. Regulasi ini harus kita awasi karena korupsi yang paling halus kan disebut itu kan di level bahasanya state capture gitu ya. Nah tapi gimana gue ngawasinnya? Nah itu makanya digital bilang ya ini ada instrumennya, silakan dibaca gitu kan. Nah jadi harapannya sih partisipasi ini lebih baik, terutama nih generasi yang muda nih. Harapan pencegahan sih sebenarnya cuma 2, satu digital, yang kedua orang muda. Orang-orang kayak gue udah susah. Agama aja udah nggak mempan ya, apalagi penyuluhan anti korupsi kan, udah masih jauh nih. Ini kita yang muda-mudanya yang belum kenal jangan dikenalin gitu loh. Jangan dikenalin main bon palsu, jangan dikenalin nyolong duit perusahaan untuk ngopi pakai uang perusahaan. Nah itu udah tanda-tanda tuh gitu kan. Nah mending nih yang Z atau apa gitu nih, generasi 70 juta orang nih jangan ikut deh kayak generasi gue deh. Generasi gue kan mulai dari stapler dibawa pulang gitu zaman-zaman dulu ya. Udah budaya. Nah ini jangan nih. Harapan kita cuma tuh digitalisasi sama ini generasi muda nih jangan sampai. Itu aja, dan rasanya sih yang generasi muda sih harapannya masih gede banget kalau kita ke universitas kayaknya masih ada lah gitu harapan. Digitalisasi kita bilang di semua aspek
Kalau emang bisa digital aja. Iya. Sehingga nggak ada nitip, Pak tolong dong keluarin, nggak bisa bos. Nggak Kelihatan, keluar di bos. screen, nggak keluar di screen, gue nggak bisa apa-apain. Nah, selesai kan? Iya. Itu kan kita bilang nih sama rektor nih. Rektor perguruan tinggi nyelenggarain program mandiri. Penyakitnya apa? Ditelepon oknum-oknum, oknum penegak hukum, DPR, partai, gitu-gitu lah ya. Ya. Oknum nih nelfon minta anaknya masuk program mandiri. Susah kan dipikir. Gua bilang nggak usah susah bos, lu tayangin aja tiap hari Iya. live. Jadi kalau ada yang mau nitip, gimana gua mau nitipnya bos, seginian masuknya elektronik semua, kan nolong dia kan, nolong dia dari intimidasi kan. Iya, betul. Nggak bisa, bukan keputusan gua, ini elektronik semua. Nah, kenapa kita bilang digitalisasi itu bisa menolong ya itu, termasuk melindungi orang-orang dari intimidasi. Gitu. Oke, berarti mencegah korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri ya Pak? Iyalah, Itu jangan apa ya? ngomel doang. Jangan ngomel doang. Jangan ngomel doang. Oke, ini pertanyaan terakhir tadi. Jadi kita Udah berterima habis. kasih. Thank Apa lagi you. Pak? Kita berterima kasih kepada Pak Pahala Nainggolan Okay. untuk hari ini. Guys, thank you ya sudah bergabung bersama kita. Dah. Thank you. Sobat Sehat Pro Health.